arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fiddin wa akhwati kiram, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini untuk melanjutkan atau menjalankan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, menunaikan salat asar berjamaah dan dilanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan memahaminya sesuai apa yang Allah perintahkan, Nabi Muhammad SAW ajarkan dan dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan duduknya kita di sini itu merupakan sebuah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak didapatkan oleh setiap kaum muslimin. Mempelajari agama Allah merupakan sebuah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang terpilih. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, yang Allah pengen orang ini baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Jangan sampai gelar akademik kita, gelar duniawi kita sudah panjang, sudah doktor, tapi kita belum maksimal dalam memahami agama Islam. Nah, ini sebuah musibah. Kita menghabiskan hidup kita bertahun-tahun hanya untuk mencari gelar dunia, tapi kita lupa bahwasanya menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama ini hukumnya wajib. Wajib, apabila dikerjakan maka dia akan mendapat pahala. Apabila ditinggalkan maka dia akan dapat dosa. Insya Allah anak SD pun sudah paham ya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengabarkan kepada kita, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak belajar, Pak, kalau kita nggak belajar ilmu agama, kita tidak akan tahu bagaimana cara sholat yang benar, Pak. Kita tidak tahu cara wudhu yang benar. Kita tidak tahu cara mandi junub yang benar. Ibu-ibu kalau tidak belajar, dia nggak tahu bagaimana cara mandi setelah haid. Ini penting yang pelajari agama Islam. Jadi bukan sekedar untuk bapak-bapak saja, tapi ibu-ibu, anak kecil, semuanya wajib belajar ilmu agama. Dan alhamdulillah, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nufus, penyucian jiwa, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada jiwa kita. Alhamdulillah, kita masuk pembahasan tentang apa hari ini? Panjang angan-angan, bukan panjang tangan ya. Kalau panjang tangan itu mencuri. Panjang angan-angan, menghayal. Siapa ini yang kerjaannya menghayal? Enggak apa-apa Mas, menghayal gratis kok. Ya, gratis Bu ya menghayal ya. Bukan menghayat ya, menghayal. Menghayal. Coba aku jadi presiden. Wah, enak ini kalau aku jadi presiden. Nah, ini namanya menghayal.
Nanti akan kita bahas. Dan panjang angan-angan itu merupakan sebuah akhlak yang tercela ya. Panjang angan-angan itu akhlak yang tercela. Atau panjang angan-angan ini juga disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Terlalu banyak berangan-angan dengan perkara dunia. Ya, terlalu banyak berangan-angan tentang perkara dunia. Dan tugas kita ya, itu memendekkan angan-angan. Tugas kita ini memendekkan angan-angan. Dalam perkara apa? Dunia, Pak. Ya. Dalam perkara dunia. Kita harus menyadari ya, perjalanan yang kita lalui ini sangat sebentar, sangat dekat. Antum nggak kerasa kan? Udah berapa tahun antum tamat sekolah? Tamat SMA? Ya. Udah berapa tahun coba? Perasaan baru kemarin ya ujian nasional. Suasana ujian nasional kok tahu-tahu sekarang sudah punya anak 2. Ya Bang Zul. Kak Bambang punya anak 3 ngomongnya. Nggak kerasa ngomongnya. Dulu masih latihan paskibraka. Sekarang anaknya sudah 3. Ya. Karena waktu cepat berlalu, ikhwan. Ya. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita ya, di antara akhlak yang terpuji adalah memendekkan angan-angan perkara dunia. Dan memendekkan angan-angan itu perkara yang paling bermanfaat untuk hati kita. Dan kita harus lebih memotivasi. Kita lebih memotivasi diri kita ini untuk memanfaatkan kesempatan hidup yang berjalan sangat cepat. Waktu kita ini dimanfaatkan ya kawan. Buat apa? Buat bekerja ya kan? Buat belajar ilmu agama. Porsinya harus pas. Kalau dulu kan bilangnya gini apa? Jangan terlalu hulu lah, berlebihan lah masalah agama. 50-50. Pernah denger gak itu? Pernah gak dikatain seperti itu? Ah, mabuk agama kau nih. Bukan. Kita gak mabuk agama ya. Agama 50%, dunia 50%. Ini salah. Ya. Ini persepsi yang salah. Kalau tujuan kita akhirat, ikhwan, dunia pasti mengikuti, insya Allah. Kalau tujuan kita ini akhirat, dunia pasti mengikuti, jangan khawatir. Tapi kalau tujuan hidup kita ini dunia terus, Allah akan cerai beraikan urusan kita. Mungkin antum pernah ngerasa, kenapa kok urusan kita kok seperti sulit terus? Urusan bisnis ini nggak lancar, pindah bisnis lain nggak lancar. Bisa jadi kita menyepelekan hak-haknya Allah. Menyepelekan apa? Haknya Allah. Di antara haknya Allah apa? Salat. Salat itu merupakan haknya Allah. Tapi kalau kita sudah menyepelekan haknya Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencerai beraikan urusan kita. Tapi kalau tujuan prioritas utama kita ini akhirat, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah untuk memudahkan urusan kita. Dan harus porsi ketika hidup di dunia ini harus pas. Kita menjadikan akhirat sebagai prioritas, insya Allah dunia akan mengikuti. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Kalau kita memendekkan angan-angan, kita akan semakin zuhud. Apa itu zuhud kemarin? Pernah dipelajari sekilas tentang zuhud. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Seperti apa contohnya? Makan. Makan hukum asalnya apa? Mubah, boleh. Tapi kalau sudah hidup kita prioritasnya untuk makan, jadi apa?
food vlogger yang nggak dapat duit. Kerjanya makan terus, pokoknya di mana ada kuliner terbaru saya harus datang. Ini nggak ada bedanya kita sama orang kafir, ikhwan. Itu nggak ada bedanya sama mereka. Dan zuhud itu meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Makan boleh, pakai baju bagus boleh, tapi tidak berlebihan. Karena apa? Nggak bermanfaat untuk akhirat kita. Ini bagi orang yang memendekkan angan-angan. Wah, pokoknya umur 45 nanti. Wah, umur 45, sekarang baru umur 23 misalnya, Pak. Waduh, masih jauh banget. Dia nggak tahu, padahal kain kafannya sedang dijahit nih. Kain kafannya sedang dijahit. Ngobrol, wah nanti saya kalau sudah besar saya pengen seperti ini. 3 hari kemudian dia meninggal duluan. Makanya kalau punya rencana jangan diceritain ke orang-orang, ikhwan. Kalau rencananya masuk akal. Yang disebut di sini adalah panjang angan-angan itu sesuatu yang kecil kemungkinannya untuk terjadi. Ini akan saya bacakan sedikit definisi tulul amal, ya. Kata Al-Munawi rahimahullahu taala. Al-amal tawaqqa'a husulu syai' wa aktsaru ma yasta'malu fima yastab'adu husulahu. Kata Al-Munawi rahimahullahu taala, al-amal, ya, amal artinya mengangankan, menginginkan atau membayangkan, ya, terjadinya sesuatu, namun istilah ini lebih sering digunakan untuk sesuatu yang kemungkinannya kecil terjadi. Kita orang biasa kok cita-citanya udah posisi sekarang ini, ya, wah saya harus jadi dokter. Kita kira mungkin nggak, Pak? Kalau usia seperti saya lah, ya, udah punya anak 2, mungkin, tapi kecil kemungkinannya, ya. Bahkan bisa jadi tidak mungkin gitu. Misalnya lulusan STM, ya, udah umur 28, pengen cita-cita seperti itu, kayaknya nggak mungkin, ya. Ini namanya panjang angan-angan. Tulul amal, adapun tulul amal, kata Al-Munawi rahimahullahu taala, fahuwa istamarara fil hars alad dunya wa madawamati an kaba an al an kibabi alaiha ma'a kasratul i'radha anil akhirah. Adapun tulul amal, ya, artinya terus-menerus bersemangat mencari dunia. Tulul amal, ya, panjang angan-angan, itu terus-menerus bersemangat mencari dunia, ya, dan mencurahkan segala hal untuk dunia. Dan sisi lainnya, banyak berpaling dari urusan akhirat. Ya, ini pendapat Al-Munawi rahimahullahu ta'ala. Kerjaannya mencari dunia terus, ya. Akhirat dikesampingkan. Oh, ini repot, Pak. Ya, ini repot. Sifat seorang mukmin tidak seperti ini, ya. Sifat seorang mukmin itu menjadikan akhirat sebagai prioritas utama. Menjadikan akhirat sebagai prioritas utama. Dan apabila orang yang memendekkan angan-angan, ya, dia akan condong dirinya akan semakin zuhud terhadap dunia, ya, dan membuat dirinya semakin cinta dengan akhirat, ya. Membuat dirinya semakin cinta dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zarhum yaqulu wa yatamatta'u wayulhihumul amal fasaufa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia, ya. Biarkanlah mereka di dunia makan, ya. Wa yatamatta'u wayulhihimul amal, ya.
bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Biarkan mereka di dunia makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Fasaufa ya'lamun. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Kalau ada orang yang modelnya seperti ini, dibiarkan, biarkan aja. Dia mau makan, ya mau bersenang-senang. Tapi nanti di akhirat, mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Nanti kalau ada seorang mukmin yang kehidupannya ini hanya bekerja, bersenang-senang, dari Senin sampai Sabtu misalnya kerja, Minggu, Ahad, weekend, liburan bersama keluarga, gitu-gitu terus kehidupannya. Dia tidak menjadikan Allah sebagai tujuan utama hidupnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak mereka akan mengetahui perbuatan mereka. Maksudnya apa? Biarkan mereka hidup di dunia ini, bagaikan kata Syekh Ahmad Farid rahimahullahu ta'ala, biarkan mereka hidup bagaikan binatang yang hanya memperhatikan makanan dan syahwatnya. Jadi nggak ada bedanya sama hewan. Kerjaannya makan, bersenang-senang, main-main, dan berangan-angan kosong. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala berkata, ini merupakan peringatan bahwa mengutamakan kenikmatan, bersenang-senang, dan segala hal yang ditimbulkan oleh panjangnya angan-angan bukanlah termasuk etika kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa'afiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'afiku mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu sebelum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan, menunda kematianku sampai waktu yang dekat? Fa asaddaqa wa akum minas solihin, sehingga aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang solih. Ini keinginan orang-orang yang sudah mati. Keinginan orang-orang yang sudah mati. Apa keinginan mereka? Agar ditangguhkan kematiannya. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, agar mereka ini bisa bersedekah dan bisa dimasukkan dalam golongan orang-orang yang solih. Jadi kehidupan dunia kita, ya kawan, jangan dibuang dengan percuma, jangan dihabiskan dengan tiada arti. Kehidupan dunia ini hanya sebentar, ya kawan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Umur umatku hanya 60 sampai 63. Sedikit yang lebih dari itu, kata Nabi Muhammad SAW. Tandanya apa? Sedikit orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup lebih dari usia 63 tahun. Kalau kita masih hidup sampai detik ini, kita masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita masih ada kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, ya kawan. Kezaliman yang pernah kita lakukan. Ini masih ada kesempatan. Kemudian ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik rahimahullahu taala. Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis. Wa qala, dan dia bersabda, hadzal insanu wa khatta ila janbihi khattan. Ini manusia, kata Rasulullah SAW. Dan beliau membuat garis lagi di sebelahnya dan bersabda, dan ini ajalnya. Wa qala, afwan, dan ini ajalnya, kata Nabi Muhammad SAW. Wa khata khatan akhara ba'idan minhu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan ini adalah angan-angannya. Angan-angan tadi apa? Sesuatu yang kecil kemungkinan terjadinya. Kecil kemungkinan terjadinya. Faqala hadzal amalu fabainama huwa kadzalika idz ja'ahul khatul aqrabu. Ini adalah anganannya. Ketika dia masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah kepadanya garis yang lebih dekat. Rasulullah SAW membuat garis, kemudian di sebelahnya ada garis yang lebih pendek. Ini manusia dan ini angan-angannya. Ketika dia masih di sini, maka ajalnya akan menjemput. Paham nggak? Kita membayangkan yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Membayangkan atau mengangankan sesuatu. Lagi enak-enak menghayal, tahu-tahu mati. Banyak nggak terjadi, kawan? Coba kalau antum ingat-ingat, berapa sohib antum, teman-teman antum yang sudah mati. Mereka dulu sama kayak kita, ya kawan. Mereka juga punya cita-cita, mereka juga punya keinginan. Mereka juga sama seperti kita. Tapi saat ini, teman saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita dalam kematian, apa yang mereka inginkan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Rabbku, kenapa engkau tidak menangguhkan, menunda kematianku? Fa asaddaqa wa akum minas salihin, sehingga aku dapat bersedekah, dan aku termasuk dari golongan orang-orang yang solih. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-amal atau angan-angan tadi berbeda dengan at-tam'u atau tamak. Apa tamak? Serakah. Dan ar-roja, roja cita-cita. Al-amal adalah perkara yang kemungkinannya kecil untuk diraih. Beda dengan ar-roja, cita-cita. Nah, bedanya dengan amal, kalau ar-roja maka ada kemungkinan untuk didapat, harapan, cita-cita. Kalau amal, maka tidak ada atau kecil kemungkinan. Antum punya cita-cita, dari kecil kita punya tanyain ya, cita-citanya jadi apa Pak? Gitu kan, jadi apa? Ada cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Apa? Ikhtiarnya apa? Sekolah,
benar-benar kemudian masuk fakultas kedokteran. Ini ada kemungkinan untuk terjadi. Sedangkan tamak yaitu berlebihan menginginkan perkara yang mudah diraih. Berlebihan menginginkan perkara yang mudah diraih. Gimana bahasa gampangnya, Bapak? Ketika kita gampang dapatnya ini, ya kita berlebihan. Harusnya gimana? Kita ambil sesuai porsi kita. Jangan berlebihan. Ini masalah apa? Dunia. Tapi kalau amal tadi, dia panjang angan-angan, kecil kemungkinan untuk didapatkan. Sedangkan cita-cita mengharapkan sesuatu yang mungkin diraih. Seperti kembali yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, seseorang yang ingin pergi safar ke tempat yang sangat jauh, maka dia akan mengatakan amaltu wusul, bukan tumaktul wusul, karena tamak itu tidak dilakukan kecuali kepada orang yang dekat, Sedangkan al-amal hanya kepada sesuatu yang jauh, yang kecil kemungkinan didapat. Sedangkan ar-roja itu di antara keduanya, di tengah-tengah. Ar-roja itu di tengah-tengah. Karena orang yang memiliki cita-cita, dia khawatir apa yang diangankan itu tidak tercapai. Pasti ada rasa kekhawatiran kalau saya nggak dapat ini. Dan cita-cita tertinggi seorang mukmin apa? Masuk surga. Mendapat keridhaan Allah, udah. Kalau sudah dapat stempel keridhaan Allah, udah aman kita. Sebenarnya dari kita awal kematian pun, menjelang kematian pun, ini sudah ada tanda-tandanya ya. Sudah dibahas Kak Bambang sama ini Ustaz Yusuf ya, tentang kematian ya. Udah kan? Alhamdulillah. Seorang mukmin ini ketika dia mati ya, awal dia mati udah ketahuan nih. Udah tahu dia, saya bakal masuk surga, masuk neraka. Tapi prosesnya sangat panjang. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Bismillah. Dan panjang angan-angan ya. Panjang angan-angan ini sesuatu yang tercela ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mencela sifat panjang angan-angan. Sifat panjang angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amdu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab. Ahlul kitab. Mereka panjang angan-angan sehingga menjadikan hati mereka rusak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik ini gampangnya apa ya? Gampang memahami. Menyepelekan dosa, Pak. Ini ciri-ciri orang yang fasik. Tapi tidak sampai derajat kafir. Orang fasik ini cara gampang memahaminya adalah orang yang menyepelekan dosa. Menyepelekan dosa.
Kemudian dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalul qalbul kabiri syabban fil muntaini fi hubbud dunya wa tulil amal. Hati orang yang sudah tua, hati orang yang sudah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal, cinta dunia dan tulul amal, panjang angan-angan. Nah, ini kalau dua hal ini sudah menjangkit hati seorang mukmin, Pak, repot, Pak. Hubbud dunia, tulul amal, cinta dunia sama panjang angan-angan. Wah, ini repot, Pak. Biasanya ya, kata Nabi Muhammad SAW, seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita hanya memikirkan dunia, ya, bisnis, ketika mati yang diingat apa, Pak? Bisnisnya. Ya. Yang hobi main catur, ketika mati yang diingat apa? Rajanya. Apalagi kalau catur itu sekak gitu kan. Ini terjadi, Pak. Nah, ini terjadi seperti ini. Seseorang mati sesuai kebiasaannya. Tapi kalau seorang mukmin, ya, sudah terjangkit hubbud dunya wa tulul amal, ya, cinta dunia dan takut mati, oh, ini repot. Manusia cenderung memiliki angan-angan terhadap dunia yang panjang, ya, yang banyak dan berlebihan. Dan ini sifat dasar manusia. Mereka condong pada angan-angan terhadap dunia yang panjang. Pengen punya aset di sini. Padahal, Pak, ketika dia mati, ya, ini jadi rebutan nanti ini buat anak-anaknya nih. Kalau anak-anak tidak soleh dan solihah. Kalau dia menyikapi dengan bijak, ya udah ambil secukupnya aja. Yang penting saya bisa beribadah, ya. Saya bisa melakukan ibadah umroh, haji misalnya. Oh, ini udah gampang banget, Pak. Mau umroh, mau haji udah nggak mikir finansial lagi, udah gampang ini. Ya. Terkadang udah nggak mau kerja lagi, tapi apa? Rezeki ngalir terus, datang terus. Ya. Kalau udah sistemnya menjalankan, dia nggak kerja pun rezekinya datang. Ya. Ini yang Allah mudahkan, Pak. Padahal dia nggak ada keinginan ke sana. Ya. Dia tidak menjadikan dunia ini sebagai prioritas utama. Makanya rezeki tidak akan pernah tertukar karena sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat dasar manusia, penginnya banyak dan berlebih-lebihan. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hadza ibnu Adam wa hadza ajaluhu." Ini anak Adam, manusia, dan ini ajalnya. Dan yang tengah-tengah ini beliau membuat garis, ya. Yang di tengah-tengah ini halangan-halangannya. Bila dia selamat, ya, kalau dia selamat dari yang ini, ya, beliau menggambarkan sebuah garis, ya. Maksudnya garis yang beliau ucapkan, beliau selamat dari yang ini, yaitu kematian, ya. Sementara garis yang di luar adalah angan-angannya, ya. Jadi antara angan-angan dan kematian ini sangat dekat, Pak. Angan-angan sesuatu, apa tadi angan-angan? Keinginan terhadap dunia yang berlebih, ya. Ini dengan kematian berdampingan.
Dan ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan para salafus solih, orang-orang solih terdahulu, mereka juga mencela sifat panjang angan-angan. Dalam kitab Hilyatul Aulia, Abu Nu'man rahimahullah ta'ala membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Perkara yang paling aku takuti, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Adapun mengikuti hawa nafsu, dia akan membuatnya berpaling dari kebenaran. Adapun panjang angan-angan, dia akan membuat lupa dengan akhirat. Antum perhatikan, Pak. Orang yang panjang angan-angan ini biasanya lupa dengan akhirat. Hidupnya akan dihabiskan dengan angan-angannya. Orang yang panjang angan-angan akan membuat hidupnya melupakan ilmu-ilmu akhirat, melupakan perkara akhirat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau juga mengatakan, la yatulanna alaikumul amdu wala yalhinakumul amal fa in kullama huwa ata qaribun ala wa innal ba'idun ma laisa ataya. Janganlah kalian panjang angan-angan, dan jangan sampai kalian terlena oleh panjang angan-angan. Sesungguhnya semua yang sedang terjadi itu yang dekat, dan sesuatu yang jauh adalah yang belum datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini sifat panjang angan-angan, ini sifat yang tercela. Solusinya seperti apa tadi? Perbanyak mengingat kematian, ikhwan. Karena kematian adalah pemutus segala nikmat. Jangan terlena dengan usia kita yang muda, ikhwan. Karena yang namanya kematian itu tidak kenal tua dan muda. Mungkin yang setiap hari di rumah sakit ya, ketemu terus ya Mas ya. Di IGD itu orang mati entah kecelakaan, entah yang sakit ya. Yang kemarin sehat masih ngobrol sama kita, besoknya mati, sorenya mati pun ada. Mati mendadak banyak, Pak. Jadi buat apa kita panjang angan-angan? Mungkin ya karena sudah dijelaskan tadi sifat dasar manusia ya. Mungkin saya pun pernah mengalami, mungkin teman-teman pun pernah mengalami. Tapi ini sifat yang tercela. Harus di-cut, harus dirubah. Caranya gimana? Perbanyak mengingat kematian. Karena kematian ini pemutus segala nikmat, ikhwan. Kita nih hidup seperti ini hanya di dunia, ikhwan. Nggak lama-lama, cuma berapa tahun? 60 sampai 63. Kalau ada orang yang bilang kalau sekarang udah usianya 63. Saya umurnya udah kayak nabi, Mas. Loh, kenapa, Pak? Iya, umur saya 63. Ya, padahal hitungannya kan hitungan apa? Ya. Kalender Hijriyah apa Masehi ini? Dia, saya lahir tanggal tahun 67 misalnya. Sekarang udah 63, Mas. Atau dia lahir 62. Sekarang udah umurnya sudah 63 katanya nih. Ini contoh ya.
Padahal yang dihitung oleh Nabi Muhammad SAW itu kalender tahun Hijriyah. Jadi beda antara umur kita dengan umur Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita usia umatku 60 sampai 63. Sedikit yang lebih dari itu. Dan ini sebagai intermezzo, sebagai pengingat kematian, ikhwah. Apalagi yang usianya sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun. Para ulama mengatakan 40 tahun ini batas, di bawah 40 tahun ini masih disebut pemuda. Di bawah 40 tahun masih disebut pemuda. Kalau sudah 40 ke atas ini harus persiapan. Perbanyak amal, kurang-kurangi perkara dunia, Pak. Karena seseorang kalau sudah 40 tahun terjatuh pada satu perangai, maka susah untuk merubahnya. Ketika dia sudah umur 40 tahun. Usia 45 tahun misalnya nih, hobi main sabung ayam misalnya. Disuruh taubat susah dia, Pak. Karena sudah umur segitu. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi susah. Tapi ketika usia 40 tahunan sudah mulai kenal masjid, ya hatinya condong ke masjid, ya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan walhamdulillah lebih condong pada ilmu. Insya Allah ya, dia mati dalam keadaan seperti itu. Walaupun inamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu tergantung akhirnya. Ya. Amal seseorang tergantung di akhirnya. Banyak kisah-kisah ya, yang dulunya sholih, akhirnya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Tapi tugas kita hanya berusaha ya, perbanyak mengingat kematian dan beramal sholih. Apa itu amal sholih? Masih ingat amal sholih? Itu amal ya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut amal sholih. Dan jangan mengklaim diri kita ini sholih, Pak. Nggak ada yang tahu diri kita ini sholih apa enggak. Dapat uang dikit, rezeki anak sholih. Siapa yang mengklaim diri Anda sholih ini siapa? Mungkin ya di depan teman-teman terlihat seperti orang sholih. Tapi ketika di rumah sendirian, nggak ada orang, dosa apa yang sudah kita lakukan? Ini harus berhati-hati. Tadi kata Mas Dimas ini jangan perbanyak jangan panjang angan-angan. Terus sikap apa yang harus kita lakukan terhadap dunia ini? Apakah saya nggak usah bekerja seperti ini aja? Apakah saya bekerja biasa-biasa aja? Nggak usah nurut sama bos? Kalau kita kan kerja di perusahaan nih, apakah kata Ustaz Dimas jangan berlebih-lebihan? Harusnya pulang jam 5 misalnya, jam 2 aja lah pulangnya. Bikin peraturan sendiri. Nggak bisa seperti ini, Seorang muslim itu terikat dengan akad, terikat dengan perjanjiannya. Kalau pada SOP-nya dia pulang dari berangkat jam 7, pulang jam 5, ya harus diikutin. Terus sikap kita terhadap dunia seperti apa? Sikap kita terhadap dunia ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita persedikit, apa ya persedikit? Mengurangi, mengurangi, gimana bahasanya, bingung juga. Mengurangi ya, angan-angan kita terhadap dunia, mengurangi angan-angan terhadap dunia, dan lebih fokus terhadap perkara akhirat. Ini sikap yang harus kita lakukan, Pak. Bekerja, monggo bekerja silakan. Sering saya sampaikan di sini ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji orang yang 24 jam kerja terus, Pak. Allah tidak memuji orang yang 24 jam kerja. Dan Allah juga tidak memuji orang yang 24 jam beribadah. Beribadah terus ya.
di masjid baca Al-Quran terus, anak istrinya nggak usah diurusin ya, nggak usah dinafkain. Loh Pak, kok nggak kerja Pak? Ya rezeki kan Allah yang ngatur Mas, sudahlah. Tugas saya itu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, katanya. Dalilnya benar nggak? Benar nggak Pak kira-kira? Surat Az-Zariyat ayat 56. Masa Al-Quran bohong? Betul, betul sekali. Ayatnya benar, nggak salah. Cuman apa? Pemahamannya. Ya. Saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah kerja. Nah, ini pemahaman yang salah. Allah tidak memuji orang yang kerja terus, dan Allah juga tidak memuji orang yang beribadah terus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang ketika dia bekerja, ya, masuk waktunya beribadah kepada Allah, dia tinggalkan pekerjaannya, Pak. Nggak ada urusan, Pak. Kaget dulu, ya. Izin dulu. Apalagi wal iyazubillah, gara-gara gaji 2,5 juta, kerja di sebuah perusahaan, nggak bisa sholat Jumat. Ini banyak Pak. Kita punya temen ya di Linggau ini, gajinya sudah berapa? Hampir 10 juta kerja di PT. Kalau untuk wilayah Lubuk Linggau kayaknya lumayan Mas ya. Kerja di PT sawit. Tapi apa? Nggak bisa sholat Jumat. Istirahat sholat Jumat, ini cerita sama kita ya. Istirahat isoma itu, istirahat sholat makan itu jam 11:30. Akadnya. Karena ketika kita sudah paham ilmu agama, kita nggak berani korupsi waktu, Pak. 11:30 istirahat, ya istirahat. Tapi untuk persiapan sholat Jumat, ya, masjidnya itu 10 kilo. 10 kilo kayak dari sini ke Marga Mulia kayaknya ya. Nggak sampai Marga Mulia, tambah pingin. Kita keluar pintu rumah sakit sudah aspal, Pak. Di sana jalannya tanah semua ya. Apalagi kalau hujan. Akhirnya apa? Ditinggalkan gaji hampir 10 juta tadi. Sekarang apa? Jualan es. Apa kita kasihan? Enggak, lebih mulia dia, Pak. Dia bisa beribadah. 5 menit sebelum azan tutup warungnya, berangkat ke masjid. Persiapan azan dia. Yang diambil cuma yang diamankan cuma apa? Kotak duit. Udah bismillah aja, tinggalkan. Nah, ini sikap itu terhadap dunia. Karena bekerja itu juga termasuk ibadah. Ya. Jangan sampai dikesampingkan. Ya. Bekerja ini juga termasuk ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Ihris alama yanfa'uka. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untuk kalian. Kerja kira-kira manfaat nggak Pak? Manfaat. Karena kita punya keluarga, atau yang masih bujang dia punya orang tua misalnya, yang miskin, yang dia berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya. Kalau nggak kerja, zolim dia Pak. Kalau nggak kerja, zolim. Apalagi suami sampai berlama-lama nganggur misalnya. Atik gawean Ustaz, banyak gawean sebenarnya Pak. Yang penting mau berusaha dan tidak gengsi. Ada teman-teman yang usia 23, 24 masih pengangguran. Wah, ini dicela oleh para ulama, Pak. Harusnya apa? Ihris alamayan fauka. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat padamu. Betul, Pak, tiap hari kajian terus gitu kan. Tapi ketika ditanya, ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu terpesona dengan akhlak seorang pemuda ya, yang tiap hari ke masjid, nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Ketika ditanya apa kesibukanmu wahai anak muda, nggak ada, masih pengangguran. Seketika hancur wibawanya di depan mataku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi untuk menyikapi dunia ya, kita lebih fokus pada perkara akhirat. Karena kita hidup di dunia ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti orang yang singgah, yang mampir. Jadi ketika kita mampir, kira-kira banyak apa sedikit Pak urusannya Pak?
Hah? Banyak apa dikit urusan kita kalau mampir? Sedikit ya. Saya mau ke Taba Cemeke misalnya, lewat jalan Yosudarso. Mampir ke tempatnya Bang Zul. Mampir, Pak. Kalimatnya mampir. Bukan tujuannya ke sana. Kira-kira saya sebentar apa lama kira-kira, Pak? Logikanya. Sebentar. Dan itu ibaratkan kita hidup di dunia. Seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada nasihat khusus kepada Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW merangkul bahuku, kata Ibnu Umar, dirangkul bahunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, "Faqol kun, jadilah fid dunya ka'annaka qaribun au abiru sabili." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang mampir di tengah perjalanan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu an melanjutkan, ya, "Idza amsayta fala tantaziril sobaha fa idza asbahta fala tanziril masaa wa khudh man sohatika limardika waman hayatika limautika." Jika engkau ada di waktu sore, maka jangan nunggu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum matimu. Maksudnya apa, ikhwan? Jangan nunggu sore. Kalau kita mau beramal soleh, segera kerjakan, ikhwan. Kita pagi-pagi nih mau sholat duha, besok belah sholat duha. Nah, ini jangan, ikhwan. Manfaatkan waktumu, kata Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dapat bocoran dari teman yang kerja di rumah sakit, ya. Teman yang kerja di sini itu nggak dilarang, ya, sholat duha, nggak dilarang, ya. Masya Allah, jarang, ikhwan, tempat kerja yang membolehkan karyawannya untuk beribadah di luar ibadah di luar ibadah wajib, ya. Puasa sunnah misalnya nggak dilarang, ya. Ini sebuah kenikmatan yang besar, ikhwan. Antum bisa kerja di tempat seperti ini, itu sebuah kenikmatan yang besar yang tidak mengganggu ibadah sunnah antum, ya. Yang penting apa? Kewajiban sudah dikerjakan. Ya, kita berdua nih, satu shift misalnya berdua, ya. Gantian nggak apa-apa, ikhwan. Ketika pagi jam-jam 9, ya, ketika kaki anak unta sedang kepanasan, jam 9 setengah 10. Afwan, anak sholat duluan, ya, sholat duha dulu sebentar, ya. Antum gantian tunggu di sini. Ketika sudah selesai, jangan lama-lama juga, Mas, ya. Ingatkan teman kita untuk beribadah juga. Mau nggak mau itu urusan dia sama Allah. Bisa dipahami, ya. Jadi ketika kita beribadah jangan menunda-nunda, ya. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, ya. Teman-teman yang kerja di rumah sakit, ya, yang keluar masuk ke ruangan pasien, ya. Coba antum perhatikan orang yang sakit. Susah nggak ketika mereka mau sholat? Dan ini teman-teman, ya, subhanallah, ini sebuah ladang pahala jariah. Antum ketika kerja di rumah sakit ini, teman-teman perawat atau teman-teman dokter yang nyimak, ya, atau teman-teman cleaning service yang kerja di rumah sakit, ya, sebuah pahala jariah insya Allah. Ketika kita masuk ke ruangan pasien, ingatkan mereka, udah sholat, Pak. Kebanyakan saudara-saudara kita yang sakit itu melupakan sholat, ya. Saya beberapa kali saudara yang sakit dan dirawat, ya, itu mereka nggak sholat, Pak. Alasannya apa? Orang arti cara wudhu nih, Mas. Nggak iso wudhu, Mas, pakai infus. Padahal ini bisa diakalin kalau kita mau belajar, ya.
Ini kewajiban kita ya kawan. Ini tergantung antum mau ambil saham antum dalam agama ini atau enggak, gitu kan? Jadi seperti itu. Oh, ada 5 menit lagi ya, insya Allah. Dan panjang angan-angan ini, kawan, ya, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang berbahaya. Di antara bahaya dari penyakit panjang angan-angan, yang pertama, orang yang panjang angan-angan, dia akan melupakan akhirat. Orang yang panjang angan-angan melupakan akhirat. Dan dia akan melupakan nikmat-nikmat ya, yang Allah janjikan pada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melupakan janji Allah buat orang yang taat. Karena sibuk dengan perkara dunianya ya, demi cita-cita yang fana tadi ya, dia melupakan hak-haknya Allah. Nah, ini buat orang yang panjang angan-angan. Dan yang kedua, orang yang panjang angan-angan ya akan kurang kesabarannya untuk menahan diri terhadap syahwat. Ya, syahwat apa? Keinginan. Dan akan sering lalai dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa keinginannya, doanya belum dikabulkan, ya, dia ingin perkara dunia belum Allah kabulkan, akhirnya dia ketaatan kepada Allah berkurang. Ketaatan kepada Allah jadi berkurang. Padahal ikhwan fillah, kalau kita paham konsepnya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan ini konsep yang harus kita pahami. Kita pengen mobil mewah yang harga 2 miliar misalnya, tapi Allah berikan kita mobil tahun 96 misalnya, yang kalau digas mungkin agak nembak-nembak dikit ya. Allah tahu kita butuhnya ini, belum butuh mobil yang 2 miliar. Kita pengen mobil, tapi Allah masih kasih kita motor. Belum cukup duitnya untuk punya mobil. Misalnya ini contoh ya. Karena apa? Allah tahu kita yang butuh itu motor. Mungkin nanti kalau anak kita sudah 3, anak kita sudah 4, ya, Allah mudahkan rezeki kita. Dan ini banyak terjadi. Ya, pengantin baru punya anak 1, ya kan? Ini belum punya mobil. Mau punya anak 2, punya 3, kebeli mobil, Pak. Walaupun mobil-mobil yang biasa ya. Dan ini contoh ya, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan biasanya orang yang panjang angan-angan ini lalai terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalai terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya dari panjang angan-angan ya. Panjang angan-angan akan membuat orang mati-matian mengusahakan kebahagiaan lahiriah yang nampak aja. Dan dia akan tenggelam dalam kenikmatan dunia yang sementara ini, Pak. Antum perhatikan. Kalau orang yang panjang angan-angan, ya, dia akan berusaha sekuat tenaga agar kebahagiaan lahiriah dia ini tercapai. Kerja siang malam, yang penting aku bisa terlihat hedon. Hedonnya apa, Pak? Terlihat mewah, Pak ya. Kalau memang rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah, maka akan Allah mudahkan, Pak. Bukan berarti nggak boleh pakai barang mewah, Pak ya. Ini harus digarisbawahi. Kalau antum punya, yang nggak boleh itu apa? Tidak punya itu dipaksa. Dan bahaya panjang angan-angan yang selanjutnya adalah orang yang panjang angan-angan ya, hatinya akan keras ya, dan air matanya akan mengering. Dan ambisi terhadap dunia akan semakin tinggi. Orang yang panjang angan-angan, Pak, sulit dia nangis, Pak. Nangis untuk ketaatan maksudnya. Menangisi dosa-dosanya. Beda sama teman-teman atau diri kita lah, nggak usah teman-teman. Diri kita sendiri ketika awal-awal Allah berikan hidayah.
Aduh, ini jam 2 malam, setengah 3 bangun, ya ambil wudhu, berdoa sambil menangis ya. Ini awal-awal ketika hijrah, awal-awal ketika mendapat hidayah. Tapi ketika tulul amal tadi, panjang angan-angan sudah merasuki hati kita, ya, sulit jiwa ini untuk mengeluarkan air mata. Dan di antara bahaya panjang angan-angan, ya, orang yang panjang angan-angan akan mudah melakukan maksiat. Mudah melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang panjang angan-angan akan cenderung mudah untuk menzolimi orang lain dan melanggar hak-hak saudaranya. Ini bahaya dari panjang angan-angan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, ya, dan menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.